Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في آية الأخرى وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَارِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memudahkan langkah kaki kita. Allah masih memudahkan hati kita. Allah masih memberikan waktu untuk kita, memberikan tenaga untuk kita untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah itu diabadikan di dalam Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah di ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita laki-laki khususnya dengan kalimat yang sangat-sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat yang sangat indah, yaitu wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wabil khusus untuk laki-laki. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan meninggalkan daripada pekerjaan kita, urusan kita, kegiatan kita untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan maghfirah untuk kita semuanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyak bersalawat kepadanya dan mengikuti daripada sunnah-sunnahnya, insyaallah kita akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai salah satu rukun khutbah, khatib mengingatkan untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus untuk khatib pribadi, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk kita, dan semaksimal mungkin kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah larang untuk kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita, begitu banyak hal-hal yang Allah turunkan kepada kita, dari mulai bangun tidur subuh tadi sampai dengan detik ini, seberapa banyak kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Tentu kita tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Karena Allah sendiri yang menyebutkan dalam Quran bahwasanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka hitunglah.
Akan tetapi kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menghitung seberapa banyak kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai berterima kasih terhadap nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita? Salah satu di antaranya adalah sering-sering mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Quran surah ke-14 Ibrahim di ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmat itu. Akan tetapi apabila kita termasuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, inna 'adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah singkat kita pada siang hari ini adalah 4 penyebab orang menjadi sombong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat baik, yang sangat indah Allah ciptakan. Sebagaimana Allah sendiri yang menyebutkan dalam Quran surat ke-95 surat At-Tin itu, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sendiri yang menyebutkan, Allah sendiri yang menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang baik, makhluk yang indah. Akan tetapi di saat kata baik itu disematkan kepada kita, ada pula yang namanya hawa nafsu yang bersemayam dalam diri kita. Hawa nafsu inilah yang menjadi kontrol kita. Apakah kita nanti pada akhirnya akan melaksanakan perbuatan baik ataupun perbuatan yang jelek. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ciri yang pertama orang menjadi sombong adalah ziyadatul mal, bertambahnya harta. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, memberikan nikmat, entah itu berupa uang, kekayaan dan lain sebagainya, maka disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita bisa mengontrol daripada perbuatan kita itu atau kita menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong. Sebagaimana contoh nyata yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ada salah satu tokoh yang sangat viral pada masanya yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Qarun. Qarun adalah salah satu manusia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sombong karena kekayaan, sombong karena banyak hartanya. Dan inilah daripada kisah Qarun ini bisa kita jadikan pelajaran. Dan bahkan Qarun sendiri yang menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasannya apa yang dia terima selama ini dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk emas, dalam bentuk uang, itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat realitas sekarang, banyak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa kekayaan yang awalnya tawadu, yang awalnya tidak sombong, ketika dia mempunyai harta yang banyak berubah menjadi sombong. Inilah salah satu orang menjadi sombong itu karena kekayaannya berupa harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, yaitu bertambahnya kedudukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwasanya kita melihat ketika kita diberikan jabatan, ketika kita diberikan promosi jabatan yang sangat tinggi, maka disitulah hati kita mulai bergejolak,
disitulah hati kita mulai mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat salah satu tokoh yang sangat viral juga pada masanya yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tentu kita mengenal yang namanya Fir'aun. Bahkan Fir'aun adalah satu-satunya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Faqala, dan dia berkata, ana, saya. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Apa yang dibanggakan oleh Fir'aun pada saat itu? Yang dibanggakannya adalah kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Bahkan dia ingin menghancurkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang memberikannya kedudukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita lihat di zaman sekarang banyak pemimpin-pemimpin kita yang zalim, banyak pemimpin-pemimpin kita yang keluar daripada akidah, yang tidak memikirkan daripada rakyat-rakyat kecil, dan itu pada akhirnya bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menjadi pemimpin itu sangat mudah. Bisa menjadi orang yang mudah masuk surga dan bisa juga orang yang mudah masuk neraka. Tergantung kita ketika kita diberikan amanat jabatan itu. Semoga kita doakan pemimpin-pemimpin kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah ziyadatul ilm, yaitu bertambahnya ilmu. Di saat kita memperoleh pelajaran, di saat kita memperoleh ilmu dari proses interaksi kita, dari kita dengan guru dan orang lain, dan kita menjadi orang yang berilmu, orang yang tahu, orang yang pintar, maka disitulah ujian mulai datang kepada kita. Apa itu ujiannya? Ujiannya adalah merasa lebih pintar daripada orang lain dan memvonis orang itu salah semata. Dan inilah salah satu hal yang tidak baik yang Allah tidak suka kepada orang-orang yang merasa pintar. Orang-orang yang merasa pintar itu adalah orang-orang yang merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menemukan orang-orang yang belum paham, maka kita beritahu dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memberitahu, orang-orang yang menge-share ilmunya dengan sangat baik, dan pada akhirnya ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah ziyadah bit ta'ah. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat berbahaya, yaitu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mulai menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, entah itu salat, sedekah, puasa dan lain sebagainya, dan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ mulai ujian datang kepada kita. Apa itu ujiannya? Ujiannya adalah merasa lebih alim daripada orang yang belum salat. Dan ini adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah, Allah sangat cinta dengan orang tersebut. Akan tetapi ketika orang tersebut tidak bisa menjadikan kealimannya untuk memperingati orang lain, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah mulai murka dengan orang tersebut. Itulah 4 penyebab orang menjadi sombong. Ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua adalah ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Dan yang keempat adalah ziyadah bit ta'ah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada apa yang kita punya, tetapi apa yang ada di dalam hati kita dan perbuatan amal soleh kita. Itu yang Allah lihat. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, di hadis ke-8 di halaman ke-7 disebutkan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat daripada bentuk jasad kita,
wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat daripada bentuk wajah kita. Akan tetapi apa yang Allah lihat daripada kita semua ini? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah amal dan hati kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita konsisten dengan hal itu, maka nanti pada akhirnya Allah menurunkan salah satu status yang sangat indah untuk kita, status mahabbah, cinta, kasih, sayang yang Allah turunkan kepada kita. Insyaallah kita nanti pada akhirnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum fihi minal ayatil hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.